الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita selalu senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan, diberikan kesehatan, sehat badan serta sehat pikiran, sehingga kita masih bisa melangkah kaki ke rumah Allah yang mulia ini. Gunanya adalah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, khutbah siang ini mengambil sebuah tema: waspadai doa orang yang terzalimi. Hadirin rahimakumullah, az-zulm atau kezaliman didefinisikan dengan beberapa makna, di antaranya yang pertama, melanggar perintah dan larangan zat yang berhak memerintah dan melarang. Yang kedua, yang bermakna adalah melampaui batas. Yang selanjutnya, bertindak terhadap milik pihak lain tanpa seizinnya. Yang terakhir, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Semua pengertian zalim dan kezaliman saling terkait satu sama yang lain. Lawan kata dari zalim adalah adil. Adil adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya, atau berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara garis besar kezaliman dibagi menjadi dua.
Yang pertama, kezaliman yang bahayanya mengenai orang lain, seperti meyakini orang lain, mengambil dan memakan harta milik orang lain tanpa hak, memakan harta anak yatim, menunda-nunda bayar hutang padahal mampu melunasinya, tidak memberikan upah kepada pekerja, memukul istri tanpa hak, mengajarkan ilmu agama padahal tidak memiliki keahliannya, berfatwa tanpa ilmu dan lain sebagainya. Mengajarkan agama tanpa dasar ilmu termasuk kezaliman, karena hal itu dapat menyebabkan banyak orang menjadi sesat. Begitu pula hadirin berbahagia, berfatwa tanpa landasan ilmu dapat menjerumuskan banyak orang ke dalam perkara-perkara yang mengharamkan dan dilarang oleh agama. Yang kedua, kezaliman yang bahayanya mengenai diri sendiri, seperti meninggalkan solat 5 waktu tanpa uzur, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah Hatib bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Yang artinya, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, sedangkan kezaliman yang paling besar, paling marah dan paling berbahaya adalah kekufuran dengan semua jenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, yang maknanya orang-orang kafir itulah yang zalim. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Hadirin rahimakumullah, orang-orang kafir telah melakukan puncak kezaliman. Allah menyebutkan orang-orang kafir sebagai orang yang zalim karena kekufuran adalah kezaliman yang paling besar, paling parah dan paling tinggi. Seluruh kezaliman selain kufur dibandingkan dengan kufur yang tidak ada apa-apanya. Artinya, kezaliman lain selain kufur dianggap sedikit jika dibandingkan dengan kezaliman yang berupa kufur. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat ia masuk neraka selama-lamanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna syirka la zulmun azim. Maknanya, sesungguhnya kemusyrikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terdapat dalam pedoman Quran surah Luqman ayat ke-13. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahawa orang yang bangkrut dan merugi adalah seorang yang datang pada hari kiamat kelak dan membawa pahala solat, membawa pahala puasa, pahala zakat dan ibadah-ibadah lainnya.
Tapi sewaktu hidup di dunia, ia banyak berbuat zalim kepada orang lain. Maka pahala-pahala kebaikannya akan diambil seukuran dengan kadar kezaliman yang ia lakukan dan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Apabila seluruh pahala kebaikannya telah habis, sedangkan ia masih memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain, maka dosa-dosa mereka yang pernah ia zalimi akan diambil dan ditimpakan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, kita harus berhati-hati dan waspadai doa orang yang terzalimi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika mengutuskan untuk berdakwah ke Yaman. Sabdanya, maknanya adalah takutlah dan waspadalah terhadap doa yang orang yang terzalimi, karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang. Yang maknanya, takutlah dan waspadalah terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang, yaitu mustajab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan bahawa ada seorang perempuan yang solihah memiliki rumah kecil di samping istana megah seorang raja. Rumah kecil itu mengurangi keindahan istana sang raja. Setiap kali raja meminta kepada perempuan itu untuk menjualnya, dan ia menolak. Hingga suatu ketika perempuan itu keluar dalam sebuah perjalanan. Ketiadaan perempuan itu di rumahnya digunakan kesempatan oleh raja untuk merobohkan bangunan rumahnya. Setelah perempuan pemilik rumah kembali ke rumahnya, ia diberitahu jika yang merobohkan rumahnya adalah raja. Spontan ia mengadahkan sembari mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Apa doanya? Ya Tuhanku, pemilik sekalian alam raya, akulah hamba yang lemah dan engkaulah yang maha penguasai dan maha menundukkan. Hamba yang lemah dan teraniaya ini pasti memiliki penolong. Lalu perempuan itu duduk di depan bekas rumahnya yang telah roboh itu. Tak lama kemudian, raja keluar istana bersama rombongannya. Ketika melihat perempuan itu, raja bertanya, apa yang sedang ia lakukan? Perempuan itu menjawab, aku sedang menunggu robohnya istanamu. Spontan dijawab oleh perempuan tersebut. Raja menertawakan dan berlalu begitu saja. Nyobah saja nyokan, raja ipekem, icuek lah lagi kan. Kemudian malam pun tiba. Kekuasaan Allah pun datang. Raja berserta seluruh bangunan istana dibenamkan dan ditenggelamkan ke dalam tanah. Hadirin rahimakumullah, menjadi renungan bagi kita bersama. Maka oleh karena itulah, mari kita amalkan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Yang maknanya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim
dan yang terzalimi. Lantas seorang sahabat bertanya, saya membantunya jika ia terzalimi. Tapi jika ia zalim, bagaimana menolongnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menghalanginya atau mencegahnya dari berbuat zalim. Sungguh itulah cara menolongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari penyampaian khatib tadi, maka jadilah renungan bagi kita bersama. Maka kita terus berhati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi ini tidak ada pembatas, tidak ada hijab. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam hal yang demikian. Mudah-mudahan kita semua menjauhi perbuatan zalim, dan kita doakan bersama, janganlah kita menzalimi orang lain. Jaga diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.